Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kampar. Saya Rabiatul Wahyuni dari SD Muhammadiyah 019 Bangkinang. Saya Daswarni dari SMK Negeri 1 Bangkinang. Dan saya Lis Mardiana dari UPT SMK Negeri 2 Bangkinang Kota. Hari ini kami akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kami guru penggerak, kita akan menghantar para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya juga senang bisa berjumpa dengan Ibu hari ini. Amin. Baik. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer untuk mengamati nanti proses coachingnya Ibu. Iya. Namun sebelum proses coachingnya dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik dari penilaian dari coaching ini. Nah, nanti untuk rubrik penilaian tersebut, yang saya harapkan adalah nanti ketika proses coaching itu Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Juga saya berharap dalam proses coaching nanti Ibu menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi begitu ya Bu ya yang akan saya jadikan acuan nanti, bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa, Bu, saya sangat paham yang maksudnya. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau pertanyaan kompetensi, tentu kita ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya Bu ya. Tapi nanti pada proses coaching yang akan saya laksanakan sama coach saya nanti itu, saya akan memfokuskan pada dua kompetensi Bu. Yaitu mendengarkan aktif, dan saya juga dapat nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi ini ya, kompetensi mana yang ingin secara spesifik Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Secara spesifiknya saya ingin mengembangkan potensi itu di mendengarkan aktif Ibu. Kenapa? Karena mungkin nanti dengan fokus saya mendengarkan, saya jelas dengan apa yang si coach saya ucapkan. Dari mendengarkan itu nanti saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya ini, sehingga dengan pertanyaan itu nanti si coach ini lebih leluasa untuk menceritakan permasalahannya. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar bisa menggali informasi yang banyak dari coach tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, perihal indikator ketercapaian. Nah, bagaimana nih tolak ukur terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Ya, kalau bertanya indikator, saya pastinya mengharapkan keberhasilannya 100% ya Bu ya. Jadi nanti dengan pelaksanaan coaching ini, saya tentunya akan berusaha diri saya untuk menggali pertanyaan itu sesuai dengan alur tirta, sehingga nanti dengan proses yang terstruktur itu si coach ini dapat gambaran, dan juga dia dapatkan ide-ide dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Baik, jadi yang ingin indikator keberhasilan Ibu tadi adalah menggunakan alur tirta ya Bu ya. Oke. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses coaching ini meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching,
bisa tergali dengan sangat maksimal ya Ibu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nantinya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Ibu memulai proses coaching dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang Ibu inginkan. Amin, semoga ya Bu ya. Oke, silakan dimulai proses coachingnya Ibu. Oke Bu, nah saya mulai ya Bu ya. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam Ibu Diana. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Gitu. Saya dengar nih, katanya Ibu ada yang perlu Ibu sampaikan kepada saya. Kira apa itu ya Bu ya yang perlu Ibu sampaikan? Iya, Bu, kalau saya ada. boleh tahu gitu. Iya, saya ini kan wali kelas ya Bu ya. Jadi saya ada permasalahan dengan siswa saya. Jadi siswa saya ini apa Bu? Dia sering tidur di dalam kelas. Itu pengaduan dari guru mapel. Iya. Dan itu guru mapelnya guru mapel umum pula Ibu. Nah, karena dia tidur, otomatis kan nggak fokus dalam belajar lagi. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya juga galau begitu menghadapinya. Nah, Oke. itu Bu. Jadi dari yang saya tangkap nih, permasalahan anak yang kurang fokus belajar, yang dia tidur di dalam kelas ya Bu ya. Iya, Jadi Ibu benar, mendapatkan laporan dari guru mapel ya Bu Iya. ya. Oke. Jadi nih sebelum kita memulai percakapan nih, tentu ada harapan yang nantinya yang ingin Ibu inginkan. Apa itu yang Ibu ingin harapkan nanti setelah kegiatan coaching ini terlaksana Bu? Iya, harapan saya Bu ya, anak bisa fokus kembali dia dalam belajar, kemudian tidak tidur gitu kan Bu, dan tidak bermasalah dengan guru mapel. Itu harapan saya Bu. Jadi saya bisa membantu dia dalam hal tersebut Bu. Oke, nah, semoga nanti apa yang diharapkan dapat terwujud ya Bu ya. Jadi dari permasalahan Ibu tadi, tentu ada perubahan yang kita harapkan kepada anak ini kan. Perubahan yang bagaimana yang nanti yang Ibu harapkan pada anak ini? Iya. Jadi Bu gini, saya ingin tuh dia tidak membeda-bedakan pelajaran Bu. Jadi ketika pelajaran umum dan pelajaran bengkel dia tidak membeda-bedakan. Iya, Seperti apa dia semangatnya di pelajaran bengkel, begitu juga di pelajaran umum gitu kan Bu. Karena saya lihat Bu ya, dari pantauan saya itu kalau dia itu dari pagi sampai siang, sampai sore malahan Bu, pelajaran bengkel itu semangat mereka Bu, tidak ada tidur-tiduran lagi kan gitu. Nah ini di pelajaran umum cuma 3 jam paling lama Bu ya, bisa itu saya dapat laporan berbagai macam dari guru bidang studi gitu Bu. Jadi saya kepengen tuh mereka bisalah jangan kotak-kotakkan hatinya bahwa ini pelajaran umum ya udah bisa tidur, pelajaran bengkel nggak bisa tidur gitu Bu. Jadi nanti berharap anak nih perubahannya bisa netral di kedua sisi mata pelajarannya ya Bu ya. Benar Ibu. Jadi untuk mengharapkan sebuah perubahan tentu adanya usaha gitu. Apakah udah ada usaha yang ingin Ibu lakukan nantinya? Saya sudah pernah memanggil anak tersebut Bu. Jadi ketika guru bidang studi ini memberikan aduan gitu ya Bu ya, saya sudah panggil dia langsung, ini kenapa kok bisa tiduran sama guru ini. Terus jawabannya seperti biasa Ibu, jawabannya kayak gini, nggak berapa-apa Bu, biasa aja Bu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berkonsultasi dengan orang tuanya malahan Ibu. Jadi karena saya sudah sering memanggil dia, saya sudah melakukan pembinaan, kemudian tidak ada hasil, saya melakukan omongan juga dengan orang tuanya Bu. Nah jawaban orang tuanya pun dia sering lambat tidur Bu, karena main HP, itu aja Bu jawabannya gitu. Oke, jadi usahanya sudah cukup luar biasa ya Ibu ya yang Ibu lakukan gitu. Dengan adanya usaha ini, saya berharap nanti ibunya bisa melaksanakannya gitu. Tentu dalam melaksanakan sebuah proses perubahan yang memerlukan usaha, ada juga strategi yang kita ingin lakukan gitu. Jadi untuk melakukan usaha itu nanti kira-kira strategi apa yang ingin Ibu lakukan gitu untuk mewujudkan perubahan? Iya Bu, karena langkah yang sudah saya lakukan ini sepertinya tidak signifikan ya Bu ya, tidak berhasil dengan maksimal. Saya punya rencana, sepertinya saya harus membawa mereka ke ini dulu Bu, ke ketua jurusannya Bu. Jadi biar ketua jurusan itu tahu begitu ya Bu ya, kemudian juga melakukan pembinaan. Jadi selain saya melakukan pembinaan,
kemudian orang tua. Nah, tahu guru kejuruan juga bisa melakukan pembinaan bahwa tidak ada pembedaan nih bahwa pelajaran di bengkel dan pelajaran di umum begitu Ibu. Jadi nanti langkah awalnya diskusi dengan kepala jurusan ya Bu. Iya, ya. begitu Ibu. Untuk pelaksanaannya kapan itu bisa dilaksanakan Bu? Saya pengen secepatnya Ibu, Iya. karena kalau saya pikir ya Bu ya, kalau saya berlama-lama ini nantinya takut mengganggu teman-teman yang lain Bu, karena ada juga beberapa yang konsentrasi dengan pembelajaran umum, tapi karena melihat kawannya tertidur, takutnya Iya. saya nanti akan terbawa pula, nggak fokus dia Bu. Jadi saya harus gercep lagi ya Bu ya, bahwa saya harus membawa mereka ini secepatnya ke ketua jurusan begitu Bu. Jadi nanti dengan waktu secepat ya Bu ya, agar permasalahan ini juga cepat selesai. Ya gitu. benar Ibu. Jadi untuk mendukung penyelesaian masalah ini nanti tentu ada beberapa faktor pendukung ya Bu ya. Iya. Siapa nanti yang dapat mendukung usaha Ibu ini? Selain saya melibatkan siswa ya Bu ya, saya nanti juga akan melibatkan orang tuanya kan Ya, Bu, betul. kemudian guru mapelnya Bu, guru mapel yang tadi, kemudian juga saya melibatkan mungkin kan kita secara step by step dulu ya Bu ya, mungkin sampai ke tahap ketua jurusan mungkin Bu, seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Saya mendengarkannya sangat kagum ya. Jadi saya harap nanti dapat terlaksana dengan baik ya Ibu ya, gitu. Dan juga saya ini cukup penasaran nanti dengan hasilnya gitu ya. Boleh nanti jika ada kendala, dan juga mungkin saya nanti yang bertanya sama Ibu tentang Iya. hasil dari coachingnya yang nanti Ibu laksanakan gitu. Iya. Bisa nanti kita berjadwal lagi ya Bu Iya, ya. benar Oke. Ibu. Terima kasih ya Ibu Iya ya, Ibu, sudah terima meluangkan kasih. waktu. Ya, sama-sama Ibu. Sampai berjumpa kembali Ibu. Iya, terima Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coach Ibu tadi. Iya Ibu. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Oke, boleh Ibu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Oke, tadi saya dalam kegiatan coaching ini saya berusaha untuk mencapai tujuannya ya Bu ya. Tentu dalam prosesnya tadi saya sudah menerapkan alur ceritanya. Saya juga berusaha untuk melakukan proses coaching itu sesuai dengan prinsip coachingnya, kemitraannya, proses kreatifnya, dan juga saya tadi sudah memaksimalkan potensi coaching dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coaching. Oke, jadi benar ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi Iya. sudah sesuai dengan hasil catatan saya ini. Iya. Jadi di catatan saya ini memang Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Hal ini terlihat ketika proses percakapan tadi ya Bu ya. Ketika ngobrol itu terasa setara aja gitu, tidak ada perbedaan Alhamdulillah. strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif. Jadi Ibu tadi berusaha menggali dari seorang coach sehingga mengeluarkan berbagai solusi dari coach tersebut terkait masalah yang dihadapinya. Ya. Kemudian di sini juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, agar memaksimalkan potensi dari coach ini. Kemudian tadi ada dua juga tadi kan yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi dari catatan saya ini sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Yang paling penting sekali itu adalah tadi Ibu melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Mulai dari tadi Ibu menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencananya dan tanggung jawabnya itu sudah terlaksana secara runtut dan baik. Nah, jadi alhamdulillah ya Bu ya, secara keseluruhan dari catatan saya ini Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah Ibu, terima kasih Ibu. Oke, namun ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan
berdasarkan proses coaching Ibu tadi. Tadi saya fokusnya kompetensinya mendengarkan aktif dan sehingga saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Mungkin untuk proses coaching nantinya jika ada itu terlaksana lagi Bu, Ya. saya ingin memfokuskan kepada presentnya Ibu. Nah, itu kehadiran penuh gitu. Sehingga nanti saya dapat fokus sepenuhnya terhadap coaching saya tadi. Karena tadi kegiatan coaching yang saya lakukan tadi itu masih ada beberapa hal yang terlintas di pikiran saya Ibu gitu, yang membuat saya juga terganggu konsennya gitu, dan juga nanti mungkin mempersiapkan tempat yang nyaman sehingga dapat memfokuskan diri terhadap si coaching. Oke, baik. Jadi kehadiran penuh atau presence ini menjadi harapan Ibu untuk Iya. dikembangkan selanjutnya, Bu ya. Jadi saya berharap dan berdoa agar Ibu segera bisa memaksimalkan Iya. potensi yang ada di dalam diri Ibu, kemudian juga potensi-potensi yang lain agar semakin tajam ketika Ibu memberikan sebuah pelayanan coaching kepada coaching. Kemudian proses coaching itu bisa terjadi sesuai dengan harapan Iya. dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian coaching ini alur ceritanya Iya, itu iya. harus tetap dipertahankan ya Bu betul. ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, oke. Semoga hal ini berdampak bagus bagi Ibu untuk kedepannya ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ya, ya. terima kasih juga Ibu Oke, atas assalamualaikum. waktunya. Oke, Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergerak menggerakkannya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu. Iya. Hari ini Bu Yuni akan melakukan coaching. Benar begitu Bu? Iya, Yuni? benar. Ya. Berarti udah siap ya Bu Yuni ya? Insyaallah siap. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait penilaian ataupun rubrik penilaian yang akan saya ajukan ya, juga pertanyaannya. Boleh nggak Bu Yuni ya saya dipanggil? Boleh Bu, silakan. Ya, jadi nanti di dalam percakapan coaching saya berharap nanti ya Bu Yuni itu sesuai dengan tiga kompetensi dari coaching ya Bu Yuni ya, ada present, kemudian aktif, serta menanyakan ataupun memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk si coaching juga ya kan ada kemitraan, kemudian mengenai potensi. Terus jangan lupa bahwa alur dari percakapan ini masuk ke dalam alur cerita ya. Oke. Bagaimana atau apa nanti dalam proses coaching itu kompetensi apa yang ingin Ibu Yuni kembangkan? Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi nanti dalam proses coachingnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, berarti Ibu Yuni nanti akan mengembangkan kehadiran penuh atau presence dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, benar. Luar biasa sekali ya Bu Yuni ya. Di antara yang dua tadi, kompetensi tadi, yang bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kemampuan atau kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Karena menurut saya ketika kita mampu hadir pada proses coaching itu nanti insya Allah nanti proses coaching itu akan berhasil. Coaching akan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, oke, baik. Berarti Bu Yuni ingin mengembangkan secara spesifik kehadiran penuh. Luar biasa Ya, sekali ya benar. Bu Yuni ya. Ini pertanyaan terakhir Bu Yuni. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan nantinya dalam proses coaching Bu Yuni? Oke, jadi saya menganggap proses coaching saya ini berhasil apabila coaching saya nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Apa intinya nanti coaching ini dia menemukan solusinya, itu indikator pencapaian saya. Iya, di saat dia sudah mengeluarkan potensinya Ya, Bu Yuni ya, benar. dan Bu Yuni bisa memberikan pertanyaan berbobot tadi ya, Masya Allah. Oke Bu Yuni, saya juga tidak sabar untuk melihat dan memantau seperti apa proses coaching dari Bu Yuni. Selamat Bu Yuni ya, silakan untuk berproses ya. Semoga apa yang diinginkan yang diharapkan tadi itu berjalan sesuai dengan harapannya Bu Yuni. Oke, sip. Terima kasih ya Bu Ya, ya. sama-sama ya Bu Yuni.
Baik, assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu. Bu Diana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi begini, kan tadi malam kita udah bicara nih lewat pesan WhatsApp gitu. Sepertinya ada yang sepertinya Ibu ada masalah gitu. Ada yang ingin saya sampaikan. Kebetulan ini udah hampir 1 bulan ya Bu ya. Tapi yang lebih hangat itu 2 minggu ini. Itu sangat mengganggu, menjadi pikiran sama saya dan itu terbawa ke aktivitas sehari-hari saya. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum proses coaching kita ini dimulai, apa tujuan atau harapan Ibu dari proses coaching kita ini nantinya? Jadi nanti setelah saya diskusi dengan Ibu, saya sudah berbagi apa yang menjadi permasalahan saya ini. Saya berharap ini dapat diselesaikan dan saya memiliki perasaan yang nggak terlalu memikirkan masalah itu lagi. Oke, baik. Oke, sekarang coba Ibu ceritakan apa permasalahannya. Jadi gini Bu, saya ini kan wali kelas. Jadi di kelas saya itu ada seorang anak yang memang dia ini memiliki sifatnya di luar bukan di luar batas ya Bu ya, tapi sangat berbeda dengan anak-anak yang lain gitu. Dan ini juga udah bukan 1-2 guru yang mengadu pada saya. Anak ini dikasih arahan nggak mau, saat proses belajar dia nggak mau, disuruh buat tugas apapun dan kegiatan untuk proses pembelajaran dia nggak mau. Nanti dia keluar masuk izin seenaknya, masuk kelas terlambat, ditanya juga nggak mau. Pokoknya sifatnya acuh lah. Jadi itu sudah menjadi sama guru-guru ini gangguan ya. Jadi sudah bingung dengan laporan guru-guru kepada saya itu bagaimana anak ini harusnya. Oke, baik. Berdasarkan cerita dari Bu Diana ini, ya kan Bu, ada anak yang dia acuh gitu ya. kan? Yang bisa dibilang dalam tanda kutip anaknya anak yang jadi anak ini kenapa dia acuh itu mungkin dia kan masalah anak ini juga mungkin menurut saya faktornya karena dia anak broken home ya Bu. Jadi mungkin yang membuat dia bersikap seperti itu. Jadi berdasarkan cerita Ibu tadi, apa harapan Ibu kepada anak ini? Apa harapannya? Bagaimana? Betul, kita pengen ada harapan, apalagi kita sebagai wali kelasnya di sekolah ya Bu ya. Jadi harapan saya itu, saya berharap dia dapat menghargai temannya. Pokoknya berubah aja lah sedikit sikapnya dari yang biasa ya. Setidaknya dia mau mendengarkan guru saat belajar, membuat bekerja sama dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas. Pokoknya nggak yang terlalu nggak terlalu bagus sekali. Setidaknya ada lah yang berubah dari anak ini. Baik Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi harapan Ibu adalah anak ini nanti bisa dia menghargai teman, pokoknya bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurut Ibu, anak ini sekarang dia berada di skala berapa? Kalau misalnya skala 1 sampai 10, di skala berapa? Kalau saya lihat-lihat nih di skala 4 dan 5 ya Bu. Oke, kemudian harapan Ibu nanti setelah coaching ini, anak ini nanti beradanya di skala berapa? Ya, saya berharapnya kan berubah ya, tapi mungkin kita harapannya terlalu besar kan. Setidaknya di skala 7 sudah luar biasa sekali. Oke, baik. Berarti Ibu mengharapkan anak ini nanti ada perubahannya di skala 7. Kemudian saya ingin bertanya Ibu, apakah sudah ada usaha yang Ibu lakukan menghadapi anak ini? Jadi usahanya karena udah dalam beberapa minggu ya Bu ya, jadi yang sudah saya lakukan itu saya sudah mencoba untuk mendekatkan diri, berharap anak ini mau bercerita sama saya kenapa dia bersikap seperti itu, apakah ada yang membuat dia tidak nyaman atau tidak senang gitu kan. Dan juga anak ini juga nggak mau terbuka, nggak apa-apa Bu, biasa saja, ada apa-apa gitu aja jawabannya kan. Terus saya juga udah berkomunikasi juga sama guru BK ya kan, kayaknya anaknya perlu binaan lah Bu, jadi kayak mana nih nanti nih kita ngapainnya. Jadi cobalah nanti saya ngomong sama anak ini bakal guru BK. Jadi udah ngobrol juga sama guru BK. Oke, baik, berarti luar biasa Ibu ya, Ibu sudah melakukan rencana atau usaha terhadap anak ini. Salah satunya mendekatkan diri dan menghubungi guru BK. Namun hasilnya bagaimana Bu? Jadi tidak bekerja sama dengan guru BK kan untuk
untuk mencari solusi anak ini, ya saya rasa belum sesuai dengan yang saya harapkan gitu, belum maksimal ya Bu ya. Oke. Berarti hasilnya belum maksimal ya Bu ya. Baik, menurut Ibu ada tidak usaha yang lain yang bisa Ibu lakukan? Jadi kemarin kan udah komunikasi nih sama guru BK-nya. Guru BK-nya juga udah mencoba untuk mendekatkan diri sama anaknya. Jadi ini nanti ini saya maunya nanti ini mengkomunikasikan sama orang tuanya permasalahan anak ini. Jadi kan dapat ya Bu, apa sebenarnya yang menyebabkannya gitu. Jadi perlu pembicaraan sama orang tuanya, dan itu nanti saya juga bawa guru BK-nya kedua, mungkin nanti kami melakukan diskusi terkait permasalahan anak ini. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali rencana yang Ibu rencanakan ya, menghubungi orang tuanya serta BK-nya. Sudah sangat baik. Menurut Ibu, kapan Ibu ingin melaksanakan rencana ini? Tentu secepatnya saya ingin ini terselesaikan ya Bu ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan mungkin dalam minggu ini Bu. Nanti saya coba tanya dulu kapan guru BK-nya punya waktu kosong yang bisa kami membuat pertemuan dengan orang tuanya. Oke, baik. Berarti dalam waktu yang secepatnya Ibu, dalam minggu ini Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini. Kemudian dalam melaksanakan rencana ini, pihak-pihak siapa saja yang terlibat? Ya, tentu yang paling utama terlibat itu anaknya ya. Anak ini yang perlu kita bina. Ya. Yang kedua yang paling terlibat lagi orang tuanya. Yang ketiga itu saya mengharapkan guru BK-nya karena juga ada bimbingan kan. Dan tentu nanti saya juga berharap sama seluruh guru mata pelajarannya dapat mengetahui inilah yang dihadapi anak itu. Jadi ini nanti cara kita untuk menangani dan cara kita untuk menghadapi anak itu gitu, agar nanti bisa secara bersama berkolaborasi untuk menangani anak ini. Jika nanti itu tidak nanti mungkin saya juga memerlukan kepala sekolah nanti ya yang ngasih arahan dan binaan apa sih yang sebaiknya kami lakukan terhadap anak ini. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, berarti Ibu ini akan melibatkan hampir semua warga sekolah ya Bu ya, termasuk tadi terakhir kalau tidak bisa juga ke kepala sekolah. Baik, sudah bagus sekali rencana yang Ibu pekan ini, solusi yang Ibu rencanakan ini. Saya berharap rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian saya juga nanti penasaran nih bagaimana hasilnya gitu. Bisa nanti kita atur waktu untuk bertemu lagi ya Bu ya. Nanti kalau ada kesempatan misalnya sudah selesai kan, nanti saya coba berbagi cerita lagi. Oke, ya ditunggu ya Bu ya. Itu saja, semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Yuni. Ya Bu. Bu Yuni sudah melakukan coaching ya Bu Yuni ya? Ya sudah Bu, sudah selesai. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi Bu Yuni? Jadi tadi saya sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching dan kompetensi intinya, melaksanakan percakapan dengan kemitraan. Jadi kami itu tadi bicaranya sejajar, tidak ada strata. Kemudian juga saya berpikir kreatif, menggali informasi terhadap coach saya. Kemudian saya memaksimalkan potensi dari coach itu. Kemudian kompetensi inti yang saya lakukan tadi ketika proses coaching itu, saya kompetensi keajaran penuh, kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian tadi ketika proses coaching juga saya menggunakan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, serta tanggung jawabnya. Begitu Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Yuni ya. Apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan saat coaching tadi ini? Oke, jadi saya mengatakan proses coaching saya ini berhasil apabila coach saya ini mampu dia menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tadi setelah kami coaching, coach ini sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Dengan cara saya tadi memberikan atau mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Yuni ya. Jadi apa yang Ibu Yuni sampaikan itu sudah sesuai dengan data yang sudah saya catat. Ya, Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan kompetensi
inti dari coaching ya betul-betul presence, kemudian menghadirkan mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ibu juga tadi prinsip kemitraan betul-betul ibu lakukan, ibu kembangkan sama si coach, sehingga si coach tadi nampak sama saya itu begitu bersemangat mengeluarkan masalah dan unek-unek yang ada sama dirinya, begitu ya Bu ya. Kemudian dari alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, sehingga teratur omongan-omongan tadi ataupun percakapan tadi, sehingga mendapatkan sebuah ide hasil dari coach tadi ya Bu ya. Masya Allah ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan itu apa yang sudah ibu sampaikan itu sudah sangat baik sekali. Oke, amin. Iya. Ini aku satu lagi nih pertanyaan Bu Yuni. Mas boleh Bu Yuni? Boleh Bu, silakan. Iya. Setelah proses coaching ini, Ibu Yuni kepengen mengembangkan kompetensi apa lagi sih? Oke baik, jadi tadi setelah kami melakukan proses coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena tadi ketika kami proses coaching, masih ada gangguan-gangguan suara seperti suara kipas, HP saya yang bergetar, dan itu membuat saya tidak mendengarkan secara aktif. Jadi nantinya pada proses coaching selanjutnya nanti akan saya cari tempat yang lebih nyaman, yang lebih pokoknya terhindar dari kebisingan, sehingga saya bisa melaksanakan mendengar aktif dengan baik begitu. Insya Allah ya Bu Yuni ya. Sungguh sebuah keinginan yang luar biasa sekali, sehingga ibu berharap coach yang ibu si coach ini betul-betul mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan, kemudian ibu memberikan tempat yang ya bikin coach itu nyaman begitu ya Bu ya. Setiap Oke, Ibu nanti kita pengen berdialog lagi ya Bu ya. Ya, boleh, Saya juga tidak sabar nih mendengarkan hasil dari coach itu berhasil atau tidaknya. Oke, siap. Dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan ya. Sip, oke, Bu. Terima kasih Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak. Assalamualaikum Bu Larni. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Jadi seperti kita kemarin jumpa sih di pagi hari kan Bu, besok saya mau cerita sama Ibu gitu kan, mau melaksanakan coaching. Jadi saya merasa ada yang perlu kita bicarakan sebelum proses coaching itu terjadi. Ya. Ya Bu. Apakah hari ini nanti coachingnya atau kapan? Hari ini saya akan melakukan coaching Ibu. Oke, sebelum proses itu terlaksana, apakah sudah ada persiapan yang Ibu persiapkan untuk pelaksanaannya? Sudah Bu, saya sudah mempersiapkan. Saya nanti berusaha untuk menerapkan 3 kompetensi inti, kemudian juga saya menerapkan prinsip coaching, dan juga saya juga menggunakan alur Tirta Ibu. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti Ibu sudah memahami setiap bagian dari coaching ini ya Bu ya. Iya. Oke, jadi kan coaching ini selain prinsip juga ada kompetensi yang harus kita kembangkan, gitu kan? Di sini kan terdapat 3 kompetensi, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi dari ketiga kompetensi ini, saat nanti proses coaching itu terjadi, apa nanti yang Ibu ingin kembangkan kepada si coach? Saya ingin mengembangkan ya mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi 2 ya Bu ya, Iya. mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 2 ini tentu ada yang lebih pengen dominan gitu kan, yang pengen kita spesifikkan. Jadi apa nanti yang dari 2 ini yang ingin Ibu spesifik kembangkan? Di antara kedua itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, saya lebih mungkin saya fokuskan ke ini Bu, ke mendengarkan aktif Ibu. Karena saya merasa kalau saya mendengarkan aktif, saat saya fokus begitu ya Bu ya, tentu saya bisa tahu, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Memang benar, dengan mendengarkan kita bisa fokus terhadap apa yang kita dengar, jadi tahu juga arahan apa nanti yang kita kasihkan Ya, ya. benar, Oke, Ibu. semoga nanti dapat terlaksana ya Bu. Ya. Oke, jadi untuk yang terakhir nih Bu, itu nanti dalam proses coaching nih, Ibu sudah melaksanakan diskusi, Ibu mendengarkan, si coaching menjawab, tentu ada harapan yang kita harapkan.
Jadi dalam proses kegiatan coaching nanti, indikator mana yang ingin Ibu harapkan dapat dikembangkan oleh si coach Ibu ini? Iya, saya berharap nanti itu Bu, dalam proses coaching itu coach saya bisa lebih terbuka, Iya. tidak ada yang menutupi, kemudian bisa memberikan dari prosesnya juga setelah berdialog, bercerita, dia terbuka, kemudian dapat memberikan ide yang cemerlang begitu Ibu. Jadi nanti si coach ini dapat leluasa ya, menceritakan permasalahannya, dari dia bercerita dia dapat memikirkan nanti ini yang saya laksanakan, nanti ini yang saya lakukan. Iya, benar. Luar biasa sekali Bu, semoga nanti pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Iya. Si prosesnya juga berjalan dengan baik gitu. Cukup sekian untuk hari ini. Dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi karena nanti saya juga akan menanyakan hasil dari kegiatan coaching yang akan dilakukan. Mungkin nanti bisa kita atur lagi ya Bu ya. Siap, Ibu, Oke. siap. Silakan laksanakan kegiatannya. Terima kasih dan sampai jumpa nanti ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih, Bu, Assalamualaikum ya. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Yuni apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu, cuman pikiran saya nih sedikit terganggu Ibu. Cukup terganggu, ada beberapa hal mungkin ya Bu Yuni. Iya benar, jadi inilah yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya, sesuai dengan chat Bu Yuni kemarin. Iya, benar. Katanya mau ada sesuatu yang pengen diceritakan. Iya. Bu Yuni, dalam kesempatan kita kali ini alhamdulillah kan ada waktu ya Bu Yuni ya. Boleh Ibu Yuni ceritakan apa itu? Jadi gini Bu, jadi kan saya sekarang kelas 3 kan. Jadi ada anak tuh satu. Jadi anak ini anak dari penjaga sekolah kami gitu. Jadi orang tuanya kan tinggal di sekolah. Jadi anaknya memang tinggal di sekolah gitu. Jadi mungkin karena rumahnya dekat kan karena di sekolah ya kan. Jadi anak ini selalu dia tuh permisi kamar mandi misalkan sini. Nanti ketika dia pergi dia nggak balik lagi gitu, dia pulang ke rumahnya gitu. Dan itu pun tidak satu kali dalam satu hari. Setelah dia permisi kan lama terus dia balik. Kemudian nanti dia pas jam makan siang misalnya kan tiba-tiba dia udah hilang gitu kan Bu, udah pergi dia gitu. Itulah jadi saya bingung kan gimana lah ini gitu karena rumahnya dekat kan karena rumahnya sekolah. Itulah masalahnya tuh. Iya Bu ya. Jadi saya bisa tangkap dari cerita Ibu ya. Berarti Ibu ini lagi galau lagi itu ya Bu ya. Iya saya bingung. Karena ada satu siswa Ibu ya yang kebetulan mungkin dia tinggal di sekolah. Terus yang menghambat begitu setiap di kelas itu dia tidak fokus begitu Iya, ya Bu benar, ya. dia selalu keluar begitu ya Bu, kemudian nggak masuk lagi. Jadi gitu dia ya. tuh nggak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Iya, Dan dia selalu pergi. iya. Oke, dari nanti percakapan coaching kita ini Bu ya, apa harapan yang akan Ibu inginkan terhadap siswa ini? Terhadap siswa saya. Jadi saya maunya anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sepenuh hati gitu. Jadi maksud saya ketika belajar, jam belajar gitu ya di sekolah, di kelas gitu. Saya keinginan saya, harapan saya anak ini dia tuh nggak pulang-pulang lagi ke rumahnya gitu. Itu harapan saya. Insya Allah, sungguh harapan yang mulia Bu ya. Iya, benar. Ibu ingin anak ini mengikuti pembelajaran yang baik, kemudian tidak keluar, apalagi ya yang namanya juga kan bisa jadikan minumnya terlalu lama di rumah, kelupaan begitu ya Bu ya. Jadi merubah kebiasaan itu. Iya, Ya, menurut Ibu ya, untuk siswa ini supaya dia bisa fokus dalam membimbing kelas itu seperti apa Bu? Bisa fokus dalam kelas gitu. Jadi sebelumnya saya kami udah sepakat gitu kan di awal pembelajaran tuh kami membuat kesepakatan kelas tentang kehadiran. Jadi kehadiran ini, jadi keyakinannya itu kehadiran. Jadi maksudnya adalah semua murid itu dia harus
hadir tepat waktu di sekolah dan mengikuti semua pembelajaran gitu. Jadi maksudnya adalah anak nih tidak diperkenankan keluar kelas, maksimal tuh cuma 2 anak gitu. Dan selalu ketika dia minta izin, memang benar-benar saya tanya gitu, kamu mau kemana? Gak boleh pulang ya, ke kamar mandi nih gitu ya. Ya udah, tapi sebentar aja. Jadi saya tuh udah mendekatkan diri dengan dia. Saya berikan penjelasan bahwa pada jam pelajaran sebaiknya di sekolah saja, ikuti pembelajaran dengan baik begitu. Namun tidak ada perubahan dari anak ini, Bu. Masih saja kayak gitu. Malahan dulu lebih parah kan, bukan kami ada kegiatan pagi nih. Nah, dia tidak ikut kegiatan pagi, Bu. Entah apa yang dilakukannya di rumah kan. Dia tidak ikut kegiatan pagi. Namun setelah saya melakukan pendekatan tadi kan, alhamdulillah kegiatan pagi dia ikut, itu mau. Namun pada pembelajaran masih belum berubah gitu. Begitu ya Bu ya. Iya. Jadi di sini Ibu sudah kepengennya si anak itu sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang kelas yang sudah dibuat dalam kelas, yaitu masalah kehadiran ya Bu ya. Benar. Terus tepat waktu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pendekatan, ini luar biasa ini Bu, pendekatan sudah Ibu berikan. Kemudian berubah lagi, tapi dibuat lagi, kan begitu nih ceritanya. Dari apa yang dari yang sudah dilakukan oleh siswa tadi, kemudian dari pantauan Ibu juga, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak ini untuk perubahannya begitu Bu? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya, saya itu sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Ada perubahan namun tidak Signifikan ya Bu ya? tidak maksimal gitu. Kan misalnya kegiatan pagi dia awalnya nggak ikut pembelajaran, dia sering pulang dan tidak balik-balik lagi. Setelah saya lakukan pendekatan itu, kegiatan pagi dia ikut gitu Bu. Namun kegiatan pembelajaran belum gitu. Jadi saya udah berusaha gitu Bu. Jadi itulah usaha saya gitu, melakukan pendekatan. Saya berikan dia pemahaman gitu, saya jelaskan lagi gitu apa manfaatnya kalau berada di ini, apa nanti kalau di rumah gitu. Gitu Bu. Ya, kalau menurut saya sih Bu ya, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan dengan cara pendekatan tadi, kemudian ya mungkin ngobrol empat mata juga sudah pembinaannya Bu ya. Mungkin saja apa yang sudah langkah yang dilakukan itu karena sudah benar menurut kita gitu ya, tapi belum maksimal ternyata menurut dia gitu. Menurut Ibu ada nggak ide yang lain terpikirkan begitu untuk melakukan terhadap anak ini gitu? Jadi setelah saya pikir-pikir kan Bu, jadi mungkin kedepannya mungkin saya akan langsung bilang ke orang tuanya. Karena orang tuanya juga sering kan nampak kan di sekolah kan, kerjanya di sekolah itu. Karena sebelumnya saya nggak bilang sama orang tuanya kan, itu kesalahan saya. Mungkin selanjutnya saya bilang sama orang tuanya mungkin. Kemudian kalau misalnya masih belum ada perubahan, mungkin saya akan langsung datang ke rumahnya karena kan dekat dengan sekolah gitu. Maksudnya itu masih di lingkungan sekolah gitu kan. Mungkin saya akan datang ke rumahnya gitu. Mungkin itulah gitu. Baik Ibu, saya setuju sekali nih dengan rencana dan langkah yang akan Ibu lakukan dengan melibatkan orang tua, kemudian datang ke rumahnya gitu ya Bu ya. Iya. Dari alternatif yang sudah Ibu sebutkan tadi, langkah mana nih yang bisa memberikan peluang untuk bisa dijadikan solusi dan dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Sepertinya saya akan langsung datang ke rumahnya ya Bu ya, karena rumahnya kan masih satu lingkungan dengan sekolah. Sepertinya begitu. Datang ke rumahnya ya Bu ya. Insya Allah, betul sekali nih Bu. Jadi Bu akan melaksanakan langkah langsung datang ke rumahnya nih ya. Siapa saja ya Bu yang bisa Ibu libatkan dalam menyusun rencana ataupun melakukan rencana ini Ibu? Jadi dalam untuk melaksanakan rencana ini tentu yang terlibat itu pertama sekali adalah muridnya ya Bu ya.
kemudian orang tuanya, kemudian nanti saya juga akan mengajak guru mata pelajaran. Kemudian untuk untuk mengetahui rencana ini mungkin saya juga akan menghubungi Ustadz Kepala untuk menginformasikan bahwa saya melaksanakan kunjungan ke rumah ini. Begitu. Masya Allah, luar biasa ini Ibu Yuni ya. Berarti Ibu Yuni akan melibatkan murid itu sendiri, siswa itu sendiri, kemudian orang tuanya, kemudian nggak lupa nih guru mapel dan kolaborasi dengan guru mapel ya Bu Yun. Ya, Kemudian Ustadz Kepala juga biar Ya. dia tahu juga begitu ya Bu benar. ya. Kapan itu Bu Yuni akan melaksanakan rencana ini? Jadi rencananya ketika anak tuh misalnya udah pergi gitu, misalnya kan dia udah izin tuh, tapi ternyata dia nggak balik-balik. Pada saat itu saya akan langsung melakukan kunjungan ke rumah. Namun sebelumnya saya informasikan dulu kan kepada rumah yang lain kan. Jadi ketika dia lama baliknya gitu kan, nanti saya langsung melakukan kunjungan ke rumah. Mantap sekali nih Bu Yuni. Saya dukung sekali rencana dari Bu Yuni ini ya. Oke. Dari coaching ini apa sih yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa senang, saya juga merasa lega gitu, karena kan anak tuh pas ketika diizin gitu terus tuh nggak balik-balik, itu ada rasa menggebu-gebu, kenapa lah nih nggak balik nih, apa lah nih gitu kan. Dan kemudian saya juga bingung gitu apa yang harus saya lakukan. Namun setelah melakukan pembicaraan dengan ibu itu saya jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Saya jadi lega. Alhamdulillah ya Bu Yuni. Semoga apa yang sudah kita rencanakan, kemudian ide dari Bu Yuni kemudian Ibu laksanakan dengan cepat, itu bisa terlaksana dan sesuai dengan harapan yang Amin, kita. amin, Allah. Semoga anaknya diberi murah sesuai dengan harapan Bu Yuni. Itu sangat mulia sekali Bu Yuni. Oh ya Bu Yuni, kita juga harus mengatur nih waktu ya untuk kedepannya kita pengen ngobrol lagi ya. Saya juga pengen tahu nih rencana ini nih berjalan atau tidaknya dan seperti apa perubahan yang ada sama anak tersebut. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Yuni Iya ya. Bu, sayang, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Selamat siang Bu Warni, kita berjumpa lagi ya. Selamat siang Ibu Diana. Apakah masih sehat kabarnya? Alhamdulillah masih Ibu. Bagaimana tadi proses coachingnya, sudah berjalan? Oh sudah berjalan dengan baik lancar Bu. Ya, sudah berjalan dengan baik. Oke. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada coach Ibu itu sudah sesuai dengan harapan Ibu apa belum? Alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah sesuai dengan pengembangan potensi yang ingin saya harapkan begitu ya Bu ya. Iya, iya. Karena saya sudah tiga kompetensi coaching itu sudah saya terapkan dari mulai presence, kemudian memberikan pertanyaan yang terhormat, kemudian mengenal karakter juga Ibu. Kemudian saya juga prinsip dari coaching itu juga sudah saya lakukan Ibu, tentang pembicaraan, kemudian mengenali potensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi kan Bu. Terus saya juga sesuai dengan percakapan coaching saya itu tadi sudah sesuai dengan alur cerita saya gunakan Bu, begitu Bu. Oke, bagus sekali Bu. Ibu sudah menerapkan semuanya sesuai dengan alur dan prinsip dan juga mengembangkan kompetensi yang terdapat dalam coaching ini ya Bu ya. Oke. Jadi dari pembicaraan Ibu sama si coach Ibu tadi, indikator ketercapaiannya sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan. Insya Allah sudah Ibu. Karena saya kan saya mengenali potensi dan kemampuannya Bu ya. Jadi saya tadi itu berusaha sekali itu untuk memberikan pertanyaan kemudian yang lebih tajam begitu supaya tergali nih apa nanti ide-ide yang ada sama coach saya gitu Bu terhadap permasalahan yang yang dihadapinya gitu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Jujur saya juga sangat terpukau ya dengan kegiatan yang Ibu lakukan tadi.
sesuai dengan pantauan saya, benar sekali Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsipnya. Ibu sudah melakukan kemitraannya juga, dan juga Ibu tadi juga sudah mengembangkan kompetensinya gitu. Dari pertanyaan yang berbobot tadi, Ibu si coachingnya juga saya rasa nyaman dia untuk mengungkapkan semua permasalahannya. Dan juga saya juga mendengarkan tadi si coach itu juga menemukan ide-ide yang akan dia lakukan nantinya untuk penyelesaian masalah ini. Luar biasa sekali Bu. Ibu juga sudah terstruktur menggunakan alur peta. Luar biasa sekali, jadi sudah sangat baik Ibu ya. Oke, masuk ke yang terakhir nih Bu. Mana tahu nanti Ibu lah ada kegiatan coaching berikutnya kan. Kira-kira nanti nih ada kegiatan coaching yang ingin Ibu lakukan, kompetensi mana nanti yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Iya, saya Bu, setelah proses coaching tadi ini saya ingin memberikan yang ingin saya kembangkan itu memberikan masalah berbobot Ibu. Karena saya tadi merasa juga sih Ibu, saya sepertinya kurang adalah ya tentu manusia itu betul. tidak ada yang sempurna ya, tapi kita berusaha terlebih dahulu dan saya merasa ada yang kurang di situ, dan saya ingin mengembangkan yang itu Ibu. Jadi nanti dimaksimalkan di poin itu ya. Luar biasa sekali. Semoga nanti ini perlu latihan juga ya Bu ya. Dengan terbiasa kita berulang-ulang, tentu nanti akan terbiasa juga untuk kita menelurkan pertanyaan dan juga nanti solusi bagi si coach sendiri ya. Luar biasa Ibu, sudah bagus sekali kegiatannya. Saya harap untuk kedepannya Ibu juga bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi lainnya. Terima kasih atas waktunya, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.